Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Brandon Akbar Pranajaya, dan pada video kali ini kita akan membahas materi pada modul Cisco Routing yang terakhir, yaitu Access Control List. Nah, di sini ada yang beda kan? Kita kameranya kecil ya, saya kamera kecil. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke materinya. Pertama, ada Access Control List, yaitu salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, pada dasarnya, ACL itu serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka interface ya, router atau switch. Nah, aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis IP, jenis protokol, dan nomor port. Nah, beda dari yang port security. Kalau port security kan cuma ngeblok interface-nya antar muka. Nah, sedangkan kalau si ACL ini, dia ini bisa memblok ini IP, jenis protokol, nomor port gitu ya. Jadi bukan hanya interface-nya. Oke, kita lanjut aja. Nah, fungsinya ini buat jaringan kecil itu sebagai firewall ringan yang membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Terus ada untuk perusahaan, ACL menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antara VLAN dan menambahkan lapisan keamanan di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Jadi, singkatnya ACL bukan sekedar konsep teknis. ACL merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern. Lalu ada ACL standar. Ini jenisnya pertama dia menyocokkan alamat IP dari sumber. Nah, paling baik buat penyaringan sederhana. Misalnya, hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen. Nah, ini range-nya itu dari 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Lalu ada extended ACL, yaitu dia mencocokkan IP sumber plus tujuannya, lalu protokol dan port. Nah, ini tuh berguna buat yang lebih rinci, spesifik gitu. Misal hanya mengizinkan HTTP, tapi memblok telnet. Nah, range-nya itu 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Lalu ada name ACL, ini pakai nama gitu kayak. Mudah dikelola karena menggunakan nama ya, sesuai namanya, name ACL, bukan angka. Nah, ini mendukung keduanya, standar dan luas logika. IP access list extended block telnet. Nah, lalu ada name ACL. Ini mudah dikelola karena menggunakan nama bukan angka ya. Nah, terus itu tuh mendukung keduanya, standar dan luas logika nih. Yang ACL standar sama extended. Nah, ini adalah contoh komennya, IP access list extended block telnet gitu ya, deny TCP any EQ. Nah, ntar kita lihat aja di konfigurasinya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan membuat topologi seperti biasa ya. Oke, di sini udah dibikin topologinya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa VLAN, lalu ada server di sini dengan VLAN juga. Dan sini kita bakal pakai dua materi, yaitu yang dari inter-VLAN dan juga dynamic routing nih, dynamic routing. Kita pakai yang IGRP untuk dynamic routing. Nah, pertama kita harus mengkonfigurasi semua biar bisa saling berkoneksi. Bebas mau dari mana? Kalau saya dari switch seperti biasa gitu kan, enable config. Habis itu kita masuk dulu misal ke interface server 1. Kita switch port mode terang untuk ke router, lalu sisanya tinggal di VLAN, masukin VLAN 11. Kita nggak usah bikin namanya, langsung VLAN aja. Lalu interface FA0 berapa yang masuk ini, 6 sama 7. Interface range FA0 6 sampai 7. Switch port akses VLAN 13.
interface RA. Lakuin itu ke semuanya. Nah, ini udah VLAN-nya. Sekarang kita ke routernya kita enable. Nah, di sini kita ke kiri dulu, interface gig 00, no shutdown. Kita bikin ya sub interface. Jangan lupain encapsulation .1q11. Habis itu IP. Nah, ini udah sub interface. Sekarang kita bakal bikin DHCP pool. IP DHCP pool 11 ya untuk VLAN 11. Lalu tambahin sebelas 0 255 aduh 255 0. Jangan lupa defaultnya 11 1. Nah, terus DNS-nya kita pakai yang default aja 888. Nah, lakuin itu sampai VLAN 13. Oke, ini udah. Sekarang kita terakhir perlu mengkonfigurasi dynamic routing. Kita ketik aja router IJRP1. Jangan lupa network. Kita masukin semua yang ada. Oh, ke kanannya dulu ya kita. Jangan dulu. Kita tambahin ke kanan dulu interface gig 01, sorry. No shutdown, terus IP address. Terus 92.68.10.1. Kiri 1, kanan 2. 5252. Oke, ini udah ada ya. Sekarang kita baru bikin router ini IJRP dynamic routing. Kita masukin semuanya. Oke, udah. Sekarang kita pindah ke router kanan. Lakuin kayak tadi, cuman di sini ada server. Oke, biasa kita tambahin dulu ini ke kanan 0, interface gig 00, address 192.168, 10.2, 252, no shutdown. Oke, ini udah nyala, udah nyambung. Terus yang ke kanan sekarang, interface gig 01, sorry, no shutdown. Karena di sini pakai VLAN, berarti kita bikin lagi sub interface. 100 di atas 100. Oh, 25. No. Lalu jangan lupa di sini bikin VLAN dan trunking. Oke, ini dipindahin VLAN 100. Nah, udah tadi kita tambahin. Sekarang balik lagi ke router. Ini udah dikasih IP address. Sekarang kita bikin IP DHCP pool 100 saja. Lalu tambahin. Defaultnya. DNS-nya kita pakai 88 juga. Lalu terakhir dynamic routing IJRP1 sama lalu net 2.8 10.0 ke kiri. Nah, udah ada tuh neo agent sensi. Lalu lanjut. Oke, ini udah dikenalin semua. Sekarang kita bisa minta IP. Kita lihat. Oke, udah berhasil sama tuh 11.
Oke, ini udah dikonfigurasi semua. Sekarang kita bisa tes IP terlebih dahulu. Tes konektivitas, ngeping ya, misalkan dari VLAN dulu, inter VLAN, in progress, fail, dan kedua kalinya successful, jelas. VLAN 12 ke 13 lagi successful. Ini juga untuk successful ya. Sekarang ke server, misal VLAN 12 ke server ke tengah, like dikit, fail dan successful juga. Yang 13 ke VLAN yang atas, server atas, sorry, successful semua ya, udah berhasil. Ini udah bisa connectivity, udah bisa berkomunikasi. Nah, sekarang kita bakal konfigurasi yang untuk ACL standarnya. Jadi kita bisa pilih router yang kanan aja deh. Nah, ini di sini aja. Terus kita tinggal keluar dulu. Nah, harus di mode config. Caranya kita ketik IP access list. Nah, ntar kita bisa tanya sini. Dia ada dua pilihan, standar dan ini extend. Kita pakai standar dulu, standar. Oh sorry, tanda tanya lagi. Nah, di sini tuh ada dua, ada angka dan kata. Ini buat namain ya. Kita pakai angka aja sini, 1. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa tanya lagi buat lihat. Sini tuh ada beberapa komen, ada sequence number, terus ada ini tuh buat ngasih urutannya gitu ya. Terus default yang kembaliin ke settingan semula, terus deny ini untuk menolak paket tertentu, exitnya buat keluar, enggak, no ini tidak mengembalikan ke default lah gitu. Terus permit izin, terus remark ini kurang tahu saya. Oke, lanjut aja, nggak apa-apa. Lalu kita di sini akan pakai deny dulu, deny. Nah, kita tanya di sini bakal ada pilihan IP, any, sama host. Kalau ininya tuh dia bakal ngeblok seluruh network yang ini. Misal kita kasih VLAN 13. No, jangan lupa pakai ini. Oh, di sini mah pakainya wildcard ya. Tuh, wildcard bits 255. Nah, terus tadi kalau yang any ini tuh semuanya any source host. Jadi pokoknya yang terhubung bakal diblok lah. Nah, kalau host dia cuma satu doang, misal kayak perangkat ya, satu perangkat doang lah. Oke, kita pakai ini. Lalu kita permit yang izinnya. Kalau permit kita ini aja, jadi semuanya diizinkan selain yang ini. Nah, terus kalau kita lihat do show access list CC. Nah, di sini tuh ada nih standar IP access list 1. Nah, router tuh bakal ngebaca dari atas ke bawah. Jadi ini 10 ke 20 ntar. Nah, jadi tuh router bakal ngebaca kan pertama tuh ada deny 13 no. Ya, network ini dia jadi bakal nyatet ya. Oh, ini bakal diblokir gitu. Lalu permit. Nah, karena tadi dia udah tahu ini yang diblokir, nggak boleh komunikasi. Nah, berarti sisanya boleh gitu routernya. Nah, tapi kalau misal kita naruh permit di atas nih, misalnya sini ada permit terlebih dahulu, dia tuh bakal ngebaca semuanya itu udah cocok lah sesuai kriteria, jadi boleh lewat. Nah, jadi ntar yang di bawah, misal deny-nya di bawah, itu bakal gak dianggap. Jadi karena udah ada permit ya, udah kuat gitu. Maksudnya kayak, oh ini udah cocok nih, berarti nggak ada lagi. Nah, jadi ini nggak bakal dianggap. Jadi harus di bawah permit itu ya. Oke, lanjut aja nggak apa-apa. Terus di sini tuh ada yang namanya in dan out paket. Nah, in dan out tuh maksudnya gimana? Misalkan dari paket sini dia tuh ngirim ke router sampai ke router ini. Nah, di router ini kalau in itu dia tuh sebelum berkomunikasi sama si routernya. Tapi kalau out itu dia keluarannya gitu, outbound. Nah, jadi maksudnya gimana? Nih, kalau kita misal komunikasi pakai ini deh. Ini dia nyampe sini. Lalu pas dilihat dia tuh fail, misal anggap dari sini ke sini fail paketnya, berarti dia tuh in. Tapi sedangkan kalau successful tapi pokoknya successful, dia tuh berarti out. Nah, kalau hasil bisa lewat apa enggaknya tergantung si routernya. Jadi yang jelas kalau in itu nggak bisa komunikasi sama router, tapi kalau out itu udah komunikasi. Tapi kalau komunikasi sama yang jalurnya itu tergantung routernya, oke? Lalu kita akan konfigurasi itu juga. Caranya gimana? Kita ketik interface yang menuju ke ini, ke router tetangganya, itu 00.
Lalu kita ketik IP access group. Ini pakai yang tadi ACL tadi 1 berarti. Nah, di sini kalau kita tanya ada 2, inbound sama outbound. Nah, kita pakai yang out di sini. Nah, sekarang apa? Sekarang kita bakal tes konektivitasnya. Kan tadi kita udah konfigurasi ke 13, berarti ini nggak bakal bisa komunikasi ke server. Oke. Yang normal dulu kita coba, pasti bisa successful. Nah, sekarang kita cobain VLAN 13 ke sini. Oke, kita speed up. Nah, ini speed up, kita bikin lagi, coba. Masih bisa ya? Nah, kesini. Nggak tahu teman-teman, ini kayaknya bug ya, soalnya dari video itu harusnya ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba ulang aja. Kita bakal pakai yang kedua nih. Kita tes lagi, interface gig 00, lalu IP access group 1. 0 dulu deh. IP access group 1 out. Yang kita outnya hapus. Sekarang kita ganti jadi IP access group 1. Kita jadi yang in aja. Nah, gak tahu emang. Nah, ini baru bisa tuh. Fail. Kalau tadi successful nggak tahu ngebug apa gimana, kurang paham. Nah, ini fail tuh ya. Tapi kalau kita komunikasi dari misal VLAN 13 ke router, itu juga bakal fail karena emang gak nyampe paketnya. Tadi kalau out itu nyampe, cuman kayaknya diizinin deh ke ininya. Makanya tadi successful. Ya udah, nggak apa-apa, kita pakai ini aja yang in. Jadi pas di sini dia tuh udah di reject ya, paketnya udah di deny. Sekarang kita bakal misal nambahin satu PC. Ini tuh studi kasus. Anggap aja di sini ada PC anomali ya, nggak tahu punya siapa, entah dari mana tiba-tiba terhubung gitu ya kan. Nah, kita jangan lupa tambahin dulu VLAN ininya. Nah, ini udah dipindahin ke VLAN 11. Terus kita bakal minta IP, desktop IP configuration, DHCP. Nah, ini udah ada IP, udah berhasil ya. Sekarang kita bakal gini. Tadi kan ngeblok, kita tuh ngeblok buat satu jaringan ya. Successful tuh, bisa kan, ini anomalinya. Nah, tadi kita ngeblok buat satu jaringan. Sekarang kita bakal ngeblok satu doang, jadi host. Nah, caranya sebenarnya sama aja sih. Kita exit dulu. Salah ketik. Exit. Salah. Exit. Kita ketik lagi IP. Access list. Standar 1. Enter. Nah, di sini kita bakal gini. Deny. Ya, deny. Habis itu kita ketik host. Karena ini cuma singkat satu ya tuh. Single host address. Karena cuma satu. Lalu di sini host addressnya. Tadi kita belum lihat. 11.11.4. Oke. Kita ketik 11.11.11.4. Di sini perlu pakai hanya IP-nya, oke. Nah, terus kita enter, udah. Sekarang kita bisa tes dari sini ke sini aja. Oh iya, nih kalian lihat ya, kan ini bisa ya. Kenapa? Karena lihat do show IP, do show access list, sorry. Nah, karena kata saya tadi permitnya tuh di atas, jadi semua yang udah masuk ke sini bakal yang di bawah permit ini bakal tidak dihiraukan gitu ya, nggak dianggap. Maka dari itu kita harus naikin di atas 20 ini, di atas si permit.
Caranya gimana? Kita harus kasih nomor urut. Jadi gini. Nah, ini udah masuk ke sini, kita bisa tanda tanya. Kita hapus dulu yang tadi, yang atas. Nah, ini kita no. Nah, di sini kita kan bisa tanda tanya. Kita bisa lihat nih, ada yang namanya sequence number. Nah, ini kita tadi pokoknya harus di atas 20. Berarti kita misal pakaikan 15 gitu, 15 terus baru deny kayak tadi, deny host 11 11 11 4. Nah, sekarang kalau kita lihat to show ACC access list. Nah, ini tuh di atas ya. Deny. Jadi dia ngebacanya dari atas kan. Router tuh. Dia bakal nge-deny network ini, lalu bakal nge-deny IP ini, dan dia bakal mengizinkan ya sisanya. Sekarang kita bisa tes PC anomali ini, kirim ke kita coba dari sini aja. Tuh ini udah fail. Lagi ini ke sini. Jelas fail lah. Oke. Itu misal kalau kalau misalnya ada yang di bawah permit ya. Nah, oke, itu dia tadi untuk yang kalau misalnya ada PC anomali. Terus sekarang kita bakal pakai yang kedua, yaitu yang access list extended. Nah, tadi itu pertama itu udah dihapus ya untuk yang IP standar itu udah dihapus. Pokoknya udah dihapus lah. Ya. Terus sekarang kita bakal setting dulu untuk di ininya. Kita ke server. Naik tiket. Nah, di sini di service kalian masuk ke index. Ini kita bisa ubah aja. Misal selamat Anda berhasil. Lalu kita save. Oke, ini udah. Terus kita bisa tes dulu mungkin pakai PC. Ke web browsernya kita bisa lihat untuk HTTP-nya itu tadi kalau nggak salah yang 2 ya. Itu aja. Nah, itu harus udah. Iya 2 kita lihat. Terus ketik 192.168. Oh, 92.68 102. Oke, tuh selamat Anda berhasil. Oke, di sini udah ada. Terus HTTP ya. Sekarang kita mau bikin ada rule-nya ya. Nah, oke, tadi ini udah bikin. Jadi ada rule-nya. Kita bakal pakai extended. Jadi kita bakal bikin peraturan kayak gini. Ada 4. Yang pertama itu deny HTTP ke server 1. Jadi kalau misal kita nge-search di tadi browser, kalau pakai HTTP dia tuh nggak bakal muncul. Ini kita close aja. Kalau HTTP nggak muncul, tapi kalau HTTPS itu muncul. Lalu kedua, kita permit semua VLAN. Jadi 11, 12, 13 ini bisa ke server 1. Nah, terus ketiga, VLAN 11 bisa hanya VLAN 11 yang bisa mengakses server 2. Yang server 2 kita anggap tengah aja. Ini 1, 2, 3. Kayak gitu ya. Terus ini agak apa-apa. Nah, oke, jadi permit VLAN 11. Jadi VLAN 11 bisa mengakses server 2, tapi yang lainnya enggak. Lalu terakhir permit VLAN. Jadi VLAN 13 bisa mengakses server 3, tapi yang lainnya enggak. Oke. Kita langsung aja konfigurasi di router. Oke, nambah config seperti biasa. Nah, di sini tuh ada 2 metode ya. Yang ada yang bisa sendiri-sendiri, maksudnya kita nggak usah bikin grup, jadi ketik access list, terus habis itu kita di sini tuh, kalau ini ribet sih sebenarnya, jadi kita harus ketik lagi access list 100, kan pakai extended ya. Nah, terus habis itu baru deny ini. Nah, terus ada yang bikin grup gitu, jadi kalau bikin grup kita ketik IP access list, nah baru sini tertanyain extended, kita pilih, lalu nomornya kayak gini. Nah, termasuk kayak gini ke xt nacl. Nah, di sini itu kita nggak usah ngulang-ngulang yang tadi nih, nggak usah ngulang-ngulang. Mana nih, gak usah ngulang-ngulang IP access list, access list gak usah ngulang-ngulang access list 100, jadi nggak usah, langsung kita ketik aja deny. Kan kita tuh mau deny HTTP. Nah, HTTP itu ada di ini nih. Kalau kita tanya pilihannya banyak tuh,
Nah, HTTP itu ada di TCP, kita ketik TCP. Lalu di sini ini tuh kan HTTP ke server 1. Nah, ini semuanya aja kita masukin jadi any source, sumber manapun. Lalu kita tanda tanya lagi. Di sini kita ketik host, berarti ke hostnya ini ke arah si server yang satu, berarti server 1 tuh 2 ya kalau nggak salah. Yap, 2. Berarti server 1 tuh ada di 2. Kita masukin 192.168.100.2. Pakai wildcard di sini. Nih. Tuh. Oh, nggak usah deh. Langsung kita EQ karena ini nih kita mau blok HTTP dan HTTP itu di sini, kita EQ. Abis itu kita bisa tanda tanya. Nih, kita bisa lihat di sini ada port number. Nah, di sini tuh ada yang spesialnya nih, misalkan kayak World Wide Web itu tuh ada HTTP. Itu tuh HTTP-nya 80. Port 80, jadi kita ketik 80. Nah, ini tuh udah. Untuk rule pertama udah. Lanjut rule 2 itu permit semua VLAN. Oke, berarti permit habis itu any sumber manapun, permit. Oh, IP dulu. Nah, habis IP kita baru bisa nih any sumber manapun ke host, berarti ke host server 1 kita masukin 192.168.100.2. Oke, udah gitu doang. Lalu permit VLAN 11, berarti kita permit lagi, permit. Oh, salah, permit IP juga, IP lagi. Nah, di sini bukan any karena kita cuman mengizinkan VLAN 11, yaitu kita ketik networknya aja. Ini kan ada 3 pilihan. Kalau yang ABC ini itu kan source address, jadi itu tuh networknya. Kalau ini any ya semuanya yang terhubung. Lalu host ini cuma satu, cuman IP address. Kalau ini network, oke, kita ketik networknya yaitu 11.11.11.0. Nah, di sini kalau network tuh pakai wildcard mas 000.255. Lalu di sini mau kemana? Ke host 2 yaitu 3. Nah, di sini kita ketik 192.168.100.3. Oke, harusnya udah. Ya, udah, langsung kita enter. Lalu permit lagi, permit IP. Ini tuh sekarang VLAN 13, berarti 13. Oh. 13.0.255. 0.0.255. 1 2 3. Ya, benar. Lalu hostnya itu ke server 3 yaitu 4 ya. Tadi 3. 92.168.104. Oke. Nah, lalu terakhir kita nggak boleh lupa dengan ini. Kita masuk ke interface yang arah ke router kanan. Interface gig 01 berarti. Abis itu kita ketik IP access list, access group di sini. Pakai yang tadi. Tadi itu kita pakai 100 ya. Ya, 100 tepat. Nah, 100 di sini kita pakai yang out. Nah, ini tuh udah. Sekarang kita bisa tes. Tadi itu pertama. Oh, salah pencet. Kita bisa ke web browser. Ini agak lama ya. Jadi kita tunggu. Nah, ini udah. Terus kita bisa ketik IP-nya 192.168.100. Tadi itu 2 ya kita ini. Rule pertama kita lihat HTTP. Nggak ada ya, kosong ya. Lalu kalau kita bisa benerin pakai HTTPS, kita enter. Nah, ada tuh. Selamat, Anda berhasil. Oke, ini udah benar. Untuk rule 1 udah benar. Lanjut kedua. Kita close saja. Permit semua VLAN ke server 1. Permit semua VLAN ke server 1. Oke, kita coba dari VLAN 11 ke server 1. Sukses. VLAN 12 ke server 1. Oke, sukses juga. Dan yang 13 ke server 1. Oke, udah benar. Rule kedua benar. Lalu permit VLAN 11 ke server 2. Oke, permit VLAN. Oke, kita VLAN 11 ke server 2. In progress, failed, dan keduanya successful. Kenapa dihapus? Oke, ini successful. Terus yang VLAN 12 harusnya nggak bisa dong. Oke, fail. Lalu VLAN 13 ke server 2 juga pasti fail. Karena hanya VLAN 11. Oke. Lanjut ke rule keempat, yaitu VLAN 13 ke server 3. Jadi cuman VLAN 13. Oke, kita VLAN 13 ke server 3. Kita ulang, pasti successful. Lalu kalau kita VLAN 12 ke server 3, dia fail.
dan VLAN 11 ke server 3 pasti fail juga karena hanya VLAN 13 yang diizinkan. Kalau kita ulang juga tuh pasti fail dia. Oke, cukup sekian materi pada video kali ini, yaitu access list. Jadi ada dua ya, ada yang standar sama extended. Yang name itu sebenarnya cuma kasih nama ya. Oke, terus kalau yang standar itu kan yang biasa aja ya, untuk yang ringan. Kalau yang extended ya lebih rinci gitu, lebih banyak. Sebenarnya lebih berguna sih itu, cuman ribet aja minusnya. Oke, semoga materi yang saya sampaikan itu jelas dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.